Grup Facebook Fantasi Sedarah yang menjadi fenomena yang bukan hanya mencoreng nilai-nilai kemanusiaan tapi juga menampar kesadaran bahwa saat ini anak-anak semakin tidak terlindungi. Bahkan dari ruang yang seharusnya paling aman, rumah dan keluarga. Kriminolog bahkan menilai fenomena ini menjadi bukti bahwa Indonesia tengah dilanda tsunami moral. Terkuaknya grup Facebook bernama Fantasi Sedarah memicu kemarahan publik. Grup FB Fantasi Balik nama Sedarah yang begitu sekarang sudah vulgar diblok oleh tersembunyi Kementerian kenyataan Komdiji. mengerikan. Polisi juga sedang mendalami Terkait dengan kasus grup Grup ini Facebook menjadi terbaru. wadah Polisi sedarah menangkap 6 predator orang yang seksual, diduga sebagai pelaku admin dan pedofilia, pelaku pelaku terkait incest atau atau kontributor aktif FB. di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Polisi mengurai peran Heboh, Motif masing-masing sasaran mereka Fantasi Sedarah menuai Hacker mendapatkan keuntungan pribadi bagi para orang dengan tua. menugas Beranggotakan ribuan orang yang konten membahas tentang ketertarikan di seksual grup terhadap Facebook anak Fantasi Sedarah atau dengan harga cenderung Kementerian Rp50 memiliki langsung untuk 20 konten video sejak Agustus dan Rp100 untuk 40 konten video ataupun foto. Kedua, kemudian hubungan dengan karena adalah paman. Terhadap tersangka telah dilakukan penangkapan, tadi sudah ditunjukkan juga pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 atas nama MS dengan usia 32 tahun. Kemudian modus daripada tersangka yaitu membuat foto dan video yang Kalau secara psikologis ya, perilaku incest itu sebenarnya nggak muncul gitu aja sih. Jadi bukan cuma masalah nafsu yang menyimpang gitu ya, penyimpangan nafsu, tapi itu ada akar perkembangan yang panjang memang. Jadi kalau ngelihat dari perilaku incest itu sendiri, biasanya itu pelaku-pelakunya itu sudah mengalami masa kecil yang penuh traumatik gitu ya. Bisa saja mereka itu mengalami masa kecil yang penuh kekerasan gitu, kemudian mungkin ditelantarkan oleh orang tua, atau mereka berada pada lingkup atau relasi keluarga yang kurang harmonis, kurang hangat begitu. Sehingga mereka itu tumbuh tanpa ada kesempatan untuk belajar gimana sih cara cara mengekspresikan cinta yang sehat gitu, mengekspresikan kasih sayang yang sehat. Nah, bayangkan kalau misalnya seorang anak dibesarkan tanpa kasih sayang, kemudian mungkin dia dia sering melihat konten-konten seksual yang ekstrim gitu ya, karena kita tahu sendiri nanti mungkin kita bisa diskusi tentang bagaimana media sekarang ini ya. Nah, dia dia nggak belajar empati dan tidak punya insight sebenarnya bagaimana ekspresi-ekspresi rasa sayang yang sebenarnya gitu. Nah, akhirnya ketika dewasa mungkin dia menciptakan fantasi-fantasi seksual yang menyimpang dan sayangnya kemudian itu dianggap wajar karena dia ngelihat di grup-grup online ini gitu ya. Jadi em, apa ya? Seperti grup Facebook yang isinya ketemu orang-orang dengan fantasi apa akan muncul muncul insight kan. Oh, ternyata bukan cuma aku ya. Ternyata itu hal yang normal. Akhirnya mereka merasa ini ada temennya, kemudian dia berani cerita, dia share gambar, sampai akhirnya jadi pelaku gitu. Nah ini sangat mengerikan ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa pelaku incest itu orang jahat, karena memang itu berakar dari sebuah pengalaman-pengalaman yang akumulasi ya dari mereka masa kecil, terutama dari fungsi keluarga dan juga mungkin masyarakat itu sendiri. Gitu Mbak Damaris. Apalagi anak-anak ya, anak-anak tuh kan masih abu-abu gitu ya, dia nggak bisa bedain mana yang benar dan salah. Bayangkan ketika anak-anak ini kemudian disakiti oleh orang-orang yang mereka seharusnya bisa percayain gitu, entah itu ayahnya, kakeknya, atau pamannya gitu ya. Jadi saya pernah ketemu kasus ada seorang remaja perempuan gitu, usia 14 tahun, itu akhirnya depresi berat. Ternyata usia 9 tahun, sejak usia 9 tahun, dia itu dilecehkan oleh pamannya yang tinggal serumah.
Nah, dia tuh bilang, dia tuh bingung gitu, kok bisa ya orang, paman saya sendiri, orang yang baik sama saya itu ternyata menyentuh saya seperti itu gitu ya. Nah, itu juga yang disebut dengan, kita tahu di psikologi itu ada istilah trauma relasi gitu ya. Jadi lukanya itu bukan hanya karena peristiwa seksualnya, tapi karena relasi yang seharusnya aman malah jadi sumber bahaya. Ya, kebayang ya, kita punya orang yang kita percaya tapi justru itu memperlakukan kita seperti itu. Nah, itu yang pertama, karena ada kebingungan. Yang kedua, korban incest ini sering tumbuh dengan rasa bersalah gitu, walau jelas-jelas mereka sebenarnya korban. Sehingga mereka ini seringkali menyimpan cerita ini bertahun-tahun gitu ya, lama. Dan kadang baru berani speak up itu ketika sudah dewasa gitu, ketika mereka merasa mereka sudah punya kuasa gitu untuk bisa berani speak up, berani bicara. Kalau masih anak-anak itu jadi kayak apa ya? Mereka menjadi lebih rendah kan posisinya daripada orang yang lebih tua itu gitu. Jadi dari jangka panjangnya bisa macam-macam Mbak Damaris dan teman-teman semuanya ya. Mungkin bisa isu trust isu, sulit percaya dengan orang lain, takut menjalin hubungan, bisa mimpi buruk, bahkan mungkin bisa self harm gitu ya, bisa menyakiti diri sendiri. Nah, kalau ini nggak ditangani, maka trauma itu bisa terus-menerus muncul, bahkan muncul kemudian bisa diturunkan ke anak-anaknya. Jadi di era digital ini kita merasakan ya bagaimana kita itu bisa punya akses gitu ke semua informasi gitu. Bahkan saking mudahnya akses itu, kadang-kadang kita itu nyasar ke ruang-ruang gelap gitu ya, yang loh kok saya masuk ke sini ya nggak sengaja klik ini, nggak sengaja klik ini, kok ada grup seperti ini ya. Nah, grup apa fantasi sedarah ini awalnya mungkin bukan sekedar tempat curhat ya, tapi justru secara psikologis yang saya bilang tadi dia jadi ruang untuk menguatkan gitu. Loh, kamu juga suka ya seperti itu? Loh, aku juga. Nah, jadinya akhirnya ada penguatan-penguatan terhadap perilaku-perilaku yang abnormal seperti itu gitu. Nah, ketika orang itu secara psikologis, ketika dia sembunyi di balik layar, ya kan, mereka itu jadi lebih berani berkata atau melakukan hal-hal yang seharusnya mereka tahu salah gitu. Jadi eh, dunia digital itu seperti itu, entah itu pakai apa nama samaran kan bisa ya, banyak ya identitas-identitas yang tidak sebenarnya gitu. Jadi misal di dunia nyata mungkin orang nggak berani cerita tentang fantasi seksualnya, tapi di dunia online gitu, apalagi ketemu grup ini, dia akan menemukan ratusan bahkan mungkin ribuan yang menganggap itu normal. Nah, terjadilah normalisasi. Jadi dia merasa ini sah aja sebenarnya. Eh, saya merasa seperti ini sah aja. Dan yang memperparah itu teman-teman tahu nggak istilahnya algoritma medsos itu ya. Kalau kita buka konten tertentu itu cenderung makin banyak yang serupa ya nggak? Yang sering misalnya sekarang lagi nonton Al gitu ya, pernikahan Al. Tiba-tiba tuh muncul banyak gitu ya. Sama seperti ini. Jadi ketika misalnya dia ngeklik satu kali terus menonton agak lama, itu akan media sosial itu akan membaca algoritma itu. Nah, bahayanya ketika kemudian ini terjadi pada remaja yang sedang mencari identitas, dia akhirnya terjebak di dalam grup ini dan apalagi mereka belum punya filter apa ya, pertimbangan moral yang cukup matang ya. Jadinya itu bisa bisa berdampak terhadap media sosial, itu bisa berdampak. Ya, kita sering bilang ya bahwa keluarga adalah tempat paling aman gitu ya. Tapi kenyataannya justru banyak kasus kekerasan seksual itu terjadi di dalam rumah. Nah, gimana cara mencegahnya itu sangat memprihatinkan ya. Jadi yang pertama memang orang tua itu harus hadir secara emosional memang. Jadi bukan cuma cari nafkah atau menyediakan kebutuhan-kebutuhan fisik dan materi gitu ya, tapi juga hadir untuk ngobrol, menyempatkan diri mungkin sebelum tidur gitu ya, mendengar. Kemudian ketika anaknya cerita hal-hal yang sedih atau marah di sekolah gitu, orang tua memvalidasi perasaan anak. Komunikasi sepertinya menjadi sesuatu yang apa ya istilahnya simple dan alah komunikasi, tapi itu nggak gampang sebenarnya. Jadi orang tua harus hadir secara emosi. Kemudian yang kedua, jangan menganggap pendidikan seks itu tabu. Itu sih. Jadi kita perlu mulai dari hal-hal sederhana, ngajarin anak kan pencegahan ya, ngajarin anak tentang bagian tubuh mana yang itu area-area personal, mana yang harus dilindungi, mana yang mereka berhak berkata tidak ketika ada orang yang menyentuhnya, bahkan bahkan yang menyentuh misalnya anggota keluarga lain gitu ya.
Misalnya, jadi ngajarin bahwa sebenarnya mereka punya area-area privat dan itu harus dijaga meskipun itu apa misalnya dilakukan oleh orang-orang anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, karena kita tahu bahwa media digital itu sangat berpengaruh, maka orang tua diharapkan sebenarnya bisa mendampingi anak di dunia digital. Bukan dengan melarang ya, tapi misalnya dengan ngobrol, memahami apa yang mereka tonton gitu ya, atau mainkan misalnya game, kemudian membicarakan apa yang ada di internet gitu. Jadi itu bukan, jadi orang tua bisa tahu sebenarnya anak itu aksesnya apa saja dan kalau ada yang mau ditanyakan, maka orang tua menjadi sumber informasi yang pertama. Begitu. Jadi intinya kuncinya adalah di relasi yang terbuka dengan orang tua. Apakah perilaku incest bisa berubah? Jawabannya tidak mudah, tapi mungkin, ya. Karena kita tadi sudah sempat saya singgung bahwa pelaku ini biasanya punya sejarah di masa kecilnya ya. Dan kita tahu bagaimana masa kecil itu akan sangat mempengaruhi perkembangan seseorang atau pola pikir yang menyimpang gitu. Nah, kalau mereka mungkinnya itu di sini. Kalau mereka mau terbuka ya, ikut terapi secara intensif, mereka mungkin bisa berubah. Tapi faktanya banyak pelaku itu denial sebenarnya. Mereka menyangkal. Mereka menyangkal bahwa mereka melakukan hal tersebut. Mereka justru menyalahkan korban, tidak merasa bersalah. Nah, itu yang bikin proses rehabilitasi jadi sangat berat. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah psikoterapi, itu ada sebenarnya terapi-terapi yang untuk perilaku menyimpang, seksual yang menyimpang ya. Jadi kayak terapi perilaku, terapi apa istilahnya mengontrol, mengendalikan dorongan seksual itu ada. Bahkan mungkin ada terapi hormonal yang diimbangi dengan medis gitu. Tapi semua ini butuh komitmen dan juga pengawasan yang ketat gitu. Jadi yang terpenting sebenarnya yang terpenting lagi bahwa rehabilitasi itu bukan berarti membebaskan dari tanggung jawab. Artinya oh ini orang ini punya masalah penyimpangan seksual, dia terganggu nih. Kemudian diterapi. Kan bukan seperti itu sebenarnya, tapi ini tuh jadi rehabilitasinya itu lebih pada bagaimana mencegah kejahatan yang sama terulang lagi sambil tetap memprioritaskan pemulihan korban gitu. Jadi jangan lupa bahwa korban ini juga harus diprioritaskan juga. Ya, mungkin lebih gini ya. Apa sih kemudian peran kita ya, peran teman-teman mahasiswa, calon psikolog, atau bahkan sekedar warga masyarakat biasa gitu ya. Kita semua sebenarnya punya peran terkait dengan isu ini gitu ya. Pertama, jangan diam gitu. Ketika ada teman, saudara, atau tetangga yang mencurigakan, ajak bicara atau laporkan gitu. Jangan diam, karena ini kalau diam, padahal korban dalam posisi yang kita sebutkan tadi berada di bawah, dia nggak akan susah kalau tidak dibantu. Kedua, ruang-ruang diskusi seperti ini sangat bagus ya, tentang seksualitas, tentang bagaimana relasi yang sehat di rumah, di kelas, ataupun di komunitas. Dan yang ketiga, eh, saya pikir penting membangun budaya yang berpihak pada korban, bukan menyalahkan, bukan menutup-nutupi, tapi menyembuhkan. Ya, karena yang sering kali yang terjadi pada masalah kekerasan seksual biasanya korban yang disalahkan gitu. Karena anak-anak itu butuh tumbuh di tempat yang aman gitu ya. Nah, keluarga itu, rumah itu harusnya menjadi awal dari dari pertumbuhan dan perkembangan anak itu.